Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada sore hari ini kita bersyukur selalu dilimpahkan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di acara Ramadan Istimewa yang selalu kita hadirkan di SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu kalian nanti-nanti kehadirannya. Nah, untuk edisi ketiga di bulan suci Ramadan kita akan berikan tema masih mengenai seputar bulan suci Ramadan, bagaimana kita menyikapi bulan suci Ramadan, bagaimana sebaiknya kita mensikapinya pula, dan apa saja yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Hari ketiga yang istimewa ini kita akan selalu menghadirkan Ustadz Hafiz Baihaqi yang nanti akan kita tunggu materi apa yang akan beliau sampaikan untuk memotivasi kita agar berpuasa kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Ustadz Hafiz Baihaqi. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat. Alhamdulillah Ustadz sehat. Jadi selama beberapa hari ini kita sudah memberikan motivasi kepada seluruh pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel. Ini ada pertanyaan yang mungkin harus Ustadz jawab dan mungkin harus ada dasar-dasar hukumnya secara Islam. Bagaimana menurut pandangan Islam apabila kebanyakan nih di dalam bulan suci Ramadan ini ada orang-orang yang menjalaninya itu dengan tidak berbahagia, Ustadz. Ada yang kesedihan, bahkan tidak bersemangat. Nah, nggak sedikit Ustadz tuh orang-orang yang menjalani puasa itu dengan kondisi tersebut. Sedih, tidak bersemangat, tidak punya gairah, tidak merasa bangga, bahkan tidak mempunyai rasa syukur. Wah, kita sudah masuk bulan suci Ramadan, malah mereka kayak ogah-ogahan. Bagaimana sebaiknya menyikapi ini, bahwa bagaimana apa baiknya sebagai umat Islam itu selama memasuki bulan Ramadan harus bagaimana nih Ustadz yang harus tentunya Bapak Ustadz sampaikan. Baik, para pemirsa SLB Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqibatul muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajmain. Berbicara tentang keadaan umat, Betul sekali, kondisi umat. Ya, ada sebagian umat Islam yang ketika datang bulan Ramadan justru dalam keadaan yang jauh daripada anjuran Islam. Ya. Anjuran Islam suruh senang, anjuran Islam suruh berbahagia, anjuran Islam untuk berlomba-lomba. Malah ada yang bersedih, ada yang tidak merasa tidak bersemangat dalam mensikapinya. Bahkan yang lebih parah lagi, dia tidak mau berpuasa. Nah itu, Ya kan? Malah memaksakan diri makan siang. betul. Jadi bagaimana tuh sebaiknya Ustadz dalam pandangan Islam mengenai hal jadi tersebut? ini adalah sikap-sikap yang sebetulnya harus kita perbaiki. Ya, ini adalah termasuk kalau dalam bahasa agama penyakit daripada manusia. Penyakit manusia itu ada penyakit dohir, penyakit yang terlihat kayak gatal-gatal, pudis, kurap, itu terlihat. Bisa diobati lah. Ya. Bisa diobati. Bawa ke dokter, selesai. Kemudian misalkan punya bisul, ya, Pak Heru punya bisul lah. Enggak, alhamdulillah sehat. Kalau punya bisul, operasi, bawa ke rumah sakit, selesai. Ya kan? Bisa. Karena itu terlihat. Tapi ada penyakit yang tidak terlihat, tapi ada. Itulah yang kemudian manusia tidak merasa. Ini yang bahaya. Kalau terlihat segera diobati, selesai, sehat. Ya, hampir sakitnya kan, Betul. sembuh. Nah ini nggak terlihat, yang parah lagi tidak merasa lagi, tidak merasa Tidak merasa sakit. salah. Aku tidak berpuasa rasanya nggak apa-apa tuh, ya. Biasa Rasanya saja. biasa saja gitu kan, ya. Perasaan masih ada bisa makan, perasaan masih ada bisa ngomong, nggak ada masalah ya. Nah itu adalah tanda-tanda orang yang terkena penyakit. Cuma penyakitnya itu dalam bahasa agama disebut dengan penyakit batin, ya, penyakit sirriyah, penyakit yang tersembunyi. Tidak terlihat. Itu justru lebih berbahaya. Kenapa berbahaya Pak Heru? Karena sulit diobati. Karena saking tidak terlihatnya begitu ya. Itu bisa menahun. Maka kalau penyakit semakin menahun, semakin
semakin bertambah parah, bahkan nanti kritis bisa bisa meninggal. dead. Kalau deadnya orang yang kena dosa masuk neraka kan begitu. Ya kan? Tahu-tahu kita dimasuk Allah ke neraka. Kenapa? Karena dosanya kebanyakan. Penyakitnya terlalu akut, tidak disembuhkan, bahaya sekali. Makanya kemudian agama menganjurkan kepada kita untuk menyembuhkan penyakit Hati yang sembunyi tadi, tersembunyi. ya, yang tersembunyi. Karena itu adanya dalam jiwa manusia. Kita tidak bisa melihat jiwa manusia bentuknya kayak apa, buletkah, kontakkah, birukah, hijaukah, kuningkah, nggak tahu. Betul. Nggak tahu kan? Iya. Tapi ada. Buktinya orang bisa marah. Marah itu penyakit. Kata Nabi, la takdob, la takdob, la takdob. Jangan kau marah. Ya. Karena marah itu bisa menjadikan penyakit. Tubuh kita menjadi sakit karena marah. Darah kita menjadi tinggi, jantung kita menjadi berdetak cepat. Lalu kita kena penyakit hipertensi. Ya, ternyata penyakit yang siri tadi, penyakit yang tersembunyi bisa berakibat kepada penyakit fisik. Hipertensi bisa menjadikan kita tidak sholat, bahkan kita bisa tidak puasa, kita tidak bisa berangkat haji. Banyak Aktivitas jadi terganggu. amal ibadah yang tidak bisa dikerjakan karena awalnya dari penyakit tersembunyi. Makanya Islam menganjurkan kita untuk menyembuhkan penyakit ini. Ya kan? Umat Islam bersyukur pada Allah SWT. Umat Islam berbahagia. Umat Islam harus bangga menjadi umat Islam. Kenapa? Karena Allah berikan resep-resep untuk dirinya tetap sehat, dirinya tetap kuat, dirinya tetap kemudian menjadi orang-orang yang terbaik. Ya kan? Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat surat Al-Imran ayat 110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik. Umat Islam ini umat yang terbaik. Nah, di antara resep-resep untuk menjadikan umat yang terbaik adalah umat Islam diberi oleh Allah syariat puasa. Ya. Allah berikan syariat puasa agar umat Islam tetap dalam keadaan terbaik. Kenapa? Karena orang berpuasa dihilangkan dari penyakit batin. Ya, terlihat tadi gitu ya. apa buktinya? Orang berpuasa tidak boleh marah. Orang berpuasa tidak boleh berkata Kata kotor tidak boleh. Orang berpuasa tidak boleh kemudian menggibah, menjelek-jelekan orang lain, di mana orang lain yang dijelekan tidak tahu. Betul. Tidak boleh. Karena itu akan menjadikan penyakit. Orang menjadi dendam kepada kita. Ya kan? Betul. Kalau kita punya sikap pendendam, maka itu penyakit hati yang harus segera disembuhkan. Betul. Ya. Iya. Kita menjadi orang yang bermasalah. Ya. Sesuatu yang bermasalah itu tidak enak. Itu yang ada masalah itu kita tidak nyaman. Maka umat Islam dikondisikan oleh Allah SWT untuk dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang enak, dalam kondisi yang normal. Nah, puasa menjadikan umat Islam itu menjadi normal, menjadi umat Islam sehat, menjadi umat Islam jauh dari penyakit. Bersyukur kepada Allah SWT, Allah datangkan kepada kita 1 bulan, itu bulan Ramadan, yang menjadikan kita menjadi orang yang sehat, orang yang jauh daripada penyakit batin. Itu yang kemudian harus kita ketahui bersama. Nah, mungkin karena saking tidak tahunya orang ini ya, jadi seperti yang sudah kita sampaikan di sebelumnya, bahwa orang yang menjalankan ibadah puasa tentunya harus didasari dengan ilmu. Mungkin karena ketidaktahuan atau minimalnya ilmu tersebut, sehingga orang itu tidak menyambut bahagia bulan suci Ramadan datang. Begitu ya, kira-kira ya. Ya, jadi kita tidak mengetahui bahwa pada diri manusia itu ada penyakit-penyakit batin yang harus segera kita sembuhkan. Dan Allah SWT telah menurunkan resepnya. Allah menurunkan obatnya, ya kan? Betul. Penyakitnya ada, obatnya ada. Alhamdulillah. Yang celaka itu
penyakitnya ada, Tidak ada obatnya obatnya. susah dicari. Maka akan semakin lama semakin kritis, bertambah parah, akhirnya kita koma. Nah, kalau sudah koma nggak bisa diobatin lagi. Betul. Kalau sudah umat Islam terkena penyakit batin terus-menerus, dia yang lebih parah Pak Heru, dia berdosa tapi dia tidak merasa. Ya kan? Dia tidak sholat, dia nggak merasa berdosa. Dia berbuat maksiat, dia tidak merasa berdosa. Justru itu yang lebih bahaya ya. Itu yang tentunya, bahaya. dengan berpengaruh ke dalam hati dan fisik tentunya. Ya, selain itu kemudian kita nanti harus sadar bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Para ulama mengatakan bahwa umat manusia, umat Islam, orang yang beriman itu kampung hakikatnya surga. Ya kan? Wal akhiratu, ya. Wal akhiratu khairul liman ittaqwa. Kampung akhirat itu adalah kampung yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena di sana ada surga. Dan orang mukmin, orang yang beriman, orang hamba Allah itu asalnya surga. Nabi Adam asal dari mana? Dari surga. Kemudian ke dunia dengan segala cobaan dan penderitaan. Kita menderita di dunia ini. Apa menderitanya? Kadang sakit. Menderitalah sakit. Kadang kita lapar. Betul? Kadang kita menangis. Betul? Tidak punya uang, tanggal tua menangis. Apa mencari? Tidak dapat. Mencari aja, coba ngutang dapat. Ya kan? Mencari 2 minggu ya nggak dapat. Coba kemudian utang. Cuma utangnya harus betul. Jangan pakai riba kan itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi intinya bahwasanya ketika kemudian hadir bulan Ramadan, kita harus memahami bahwa ini adalah satu wasilah dari Allah yang manjur untuk menjadikan kita sehat. Sehat rohani kata Pak Heru tadi, juga sehat jasmani. Mensana incorpore sano. Iya kan? kan? Di dalam tubuh yang kuat, dalam tubuh jiwa yang kuat terdapat, ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, gitu kan? Betul. Dan Nabi mengatakan mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Puasa menjadi kesehatan. Alhamdulillah. Semoga kita dalam menjalani puasa ini menjadikan betul-betul sehat ya Ustaz ya. Artinya itu sehat di dalam dan sehat di luar. Baiklah, mungkin itu saja dulu Pak, para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel dengan materi yang ini. Apabila kita lanjutkan bisa sampai larut malam nanti. Ini untuk pengisi waktu sebagai nanti Bapak Ibu atau hadirin sekalian, adik-adik sekalian yang menonton dalam channel ini. Kami harapkan bisa mengambil manfaat dari apa, walaupun sebentar, tapi manfaat yang kita dapatkan, yang Bapak Ibu dapatkan, yang para pemirsa dapatkan itu bisa terserap ilmunya dengan baik. Tentunya dengan materi-materi yang terbaru yang nanti akan selalu disampaikan oleh Ustadz Hafiz Bayhaqi. Terima kasih pada pertemuan ketiga kali ini. Nanti kita sambut lagi dalam acara Ramadan Istimewa. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya dan materi yang terbarunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.